Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizky Andita Mabangun, NIM 2024080025, Prodi D3 Fisika, Universitas Sumatera Utara. Saya akan sedikit menjelaskan materi bab 3, yaitu konsep manusia menurut Alkitab dan pandangan lainnya. Yang pertama yang mau saya bahas yaitu adalah kisah penciptaan dalam Kejadian 1-3. Dalam kepercayaan Yudisme dan Kristen terdiri dari dua bagian kurang lebih setara dengan dua pasal dalam kitab Kejadian. Bagian pertama Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 2 ayat 4. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, mulai dari terang yang menerangi kegelapan pada hari pertama, dan pada hari ke-6 Allah kemudian beristirahat, memberkati dan mengkuduskan hari ke-7 yaitu hari Sabat. Dalam bagian kedua, Kejadian 2 ayat 4 dan Kejadian 2 ayat 25, Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Allah menetapkannya di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Pandangan yang benar mengenai siapa manusia tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-7. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal mana manusia segambar dengan Allah? Segambar di sini artinya unsur rohani atau batinnya, sebab Allah adalah roh. Segambar dengan Allah diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah atas manusia inilah yang memberi nilai pada manusia. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan kepada kenyataan bahwa manusia adalah tidak sendirian dan selalu dalam keterhubungannya dengan orang lain, dan selalu dalam berorientasi kepada sesama. Lalu Kejadian 2 ayat 18 menyatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Makanya Allah menyuruh kita mencari pasangan agar mempunyai anak dan cucu. Tidak baik manusia itu sendiri, namun hubungan sosial tidak sebatas mempunyai pasangan hidup. Namun juga bisa bersosialisasi dengan sesama teman atau orang atau kerabat lainnya. Kita juga harus bisa bersikap baik kepada orang lain, terutama kepada orang tua atau sahabat, dan orang lain tanpa mempermasalahkan gender seseorang. Dan yang keempat adalah makhluk etis. Di zaman sekarang, banyak moral manusia yang sudah berubah dan yang lebih cenderung yaitu moral yang tidak baik. Contoh melakukan suap atau korupsi. Demi harta duniawi, manusia bisa saja melakukan apapun yang mereka mau. Contoh melakukan suap atau korupsi demi duniawi atau demi jabatan. Demi harta, demi manusia juga melakukan apa saja yang mereka inginkan asal semuanya tercapai, namun dengan perbuatan yang tidak baik. Sebaliknya, dalam situasi zaman ini, manusia harus hidup dalam Allah agar kita dapat tidak terjerumus dalam dosa, hawa nafsu dan hawa dunia lainnya. Makanya kita harus memperbaharui diri sebelum terlambat. Dan yang terakhir, manusia menurut pandangan non-Alkitab. Ada beberapa pandangan tentang manusia di luar non-Alkitab, yaitu yang pertama, manusia tidak jelas eksistensinya sebagai ciptaan. Dalam beberapa agama lain, posisi manusia sebagai makhluk ciptaan itu tidak jelas. Yang kedua, manusia makhluk ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Dalam agama Islam juga manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Manusia itu berposisi sebagai hamba atau alat Allah, bukan sekutu Allah maksudnya. Dan yang terakhir, manusia menolak Allah sebagai penciptaannya. Sebagai contoh, pandangan komunisme tentang manusia, kepercayaan akan adanya Allah yang menciptakan manusia dengan tegas ditolak, karenanya manusia tidak bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Jadi itulah yang saya pahami dari pembelajaran materi yang dikasih, yaitu materi bab 3 tentang konsep manusia menurut Alkitab. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Terima kasih, shalom.